ketemu lagi di video pembelajaran kita di mata pelajaran ekonomi bisnis. Nah, jadi dalam video pembelajaran ini Ibu akan bahas materi mengenai kelangkaan dan kebutuhan. Jadi, kelangkaan itu kondisi di mana alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harusnya itu dapat dipenuhi. Pada materi kelangkaan dan kebutuhan ini kita akan bahas kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas dan kebutuhan serta alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya ekonomi itu merupakan kondisi di mana barang dan jasa yang dibutuhkan itu jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya. Hal ini terjadi karena adanya kelangkaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan modal, serta sumber daya kewirausahaan. Yang pertama, itu kelangkaan sumber daya alam. Nah, ini seperti minyak bumi, rempah-rempah, hasil hutan, dan hasil galian. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Ini berkaitan dengan permasalahan mengenai tenaga kerja profesional dan produktif. Yang ketiga, itu kelangkaan modal dan teknologi, dan yang keempat itu kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan melakukan pengkombinasian antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Next, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan ini merupakan suatu keinginan terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi dan akan berdampak negatif apabila tidak terpenuhi. Jenis-jenis kebutuhan manusia yang pertama itu berdasarkan intensitasnya digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Dan yang kedua itu berdasarkan sifatnya itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jenis kebutuhan yang ketiga itu berdasarkan waktu digolongkan menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Dan yang terakhir itu berdasarkan pihak yang membutuhkan. Ini digolongkan menjadi 2 juga, kebutuhan perorangan dan kebutuhan bersama. Untuk alat pemuas kebutuhan itu di sini dibedakan menjadi 2, yang berwujud dan tidak berwujud. Untuk yang berwujud itu contohnya barang, dan yang tidak berwujud itu seperti jasa. Jenis-jenis barang yang pertama menurut cara memperoleh itu ada barang bebas dan barang ekonomi. Yang kedua menurut cara pemakaian itu ada barang komplementer dan barang substitusi. 3. Menurut cara pengerjaannya itu ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang terakhir menurut bentuknya itu ada barang tetap dan barang bergerak.